Halo pendengar Novel Yuk, bersama kami yang akan menemani hari kalian agar lebih berwarna. Pastikan kalian dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Ya udah yuk, sekarang kita langsung aja mulai ceritanya. Maaf, tidak terjadi sesuatu padanya, kan? Maksud saya, Pak Alex, kenapa reaksi Bapak seperti itu sih? Saya kan jadi merasa ditempatkan pada posisi yang tidak enak di sini. Zian protes, wajahnya merengut sebal melihat reaksi Alex yang seolah tengah mencerna apa maksud pertanyaannya. Alex menunduk, tidak sadar bahwa responsnya bukan sesuatu yang diinginkan Zian. Maafkan saya, Pak Zian. Saya hanya tidak tahu harus beraksi seperti apa, tuturnya jujur. Posisi Zian memang jelas lebih tinggi dari Alex. Tapi pria itu tidak pernah sekalipun memanggil orang yang lebih tua darinya dengan menggunakan nama meski statusnya jelas dipersilakan untuk itu. Zian memang brengsek dengan kehidupan privasinya, tapi untuk menghormati orang yang lebih tua Zian masih mampu dan diajarkan untuk itu oleh keluarganya sejak kecil. Itu mengapa mereka di sini sama-sama menggunakan sufiks untuk menghormati satu sama lain. Tidak tahu bagaimana. Memang ada dari pertanyaan saya yang salah. Alex meringis, bukan begitu Pak Zian. Selama ini Bapak memang memperhatikan karyawan, tapi Bapak tidak pernah seintens ini bertanya mengenai personal itu sendiri, apalagi sampai mengingat namanya. Jadi katakanlah saya terkejut, jelas Alex sesederhana mungkin, pun berusaha untuk tidak menggunakan kata-kata yang mungkin bisa menyinggung Zian. Oh ya. Suara Zian terdengar mengambil jeda, kalau diingat memang saya seperti itu sih. Zian melipat tangannya di depan dada. Tapi apa memang semengejutkan itu, sampai sapaan yang menggunakan nama saja bisa berimbas menjadi sebuah rumor yang tidak-tidak. Maaf, maksud saya. Apa yang Bapak bicarakan? Alex menegakkan posisi duduknya, mulai merasa bahwa topik inilah yang sebenarnya membuat dia dipanggil ke ruangan itu. Zian mengembuskan napas, menjatuhkan tubuhnya ke sandaran sofa. Sebenarnya pagi tadi saya baru saja mendengar sesuatu yang tidak mengenakan, dan itu ada kaitannya dengan nama Elma. Benar saja. Jadi rumor itu sudah sampai ke telinga Pak Zian. Elma dan Sasi dibuat heran. Pasalnya, manajer lobi alias Pak Alex sudah berada di sana lebih dari 10 menit tidak, bukan masalah itunya. Masalahnya adalah, keberadaan Pak Alex di sana tidak seperti biasanya yang datang untuk menyapa para tamu dan menanyakan bagaimana pelayanan hotel, atau mengawasi dan mengamati bagaimana staf yang ada di lobi bekerja. Mungkin sekilas Pak Alex terlihat sedang melakukan itu, tapi jika merunut dari hasil pengamatan Elma dan Sasi, pria itu jelas tidak sedang melakukannya. Alih-alih melakukan tugasnya seperti biasa, yang mereka rasakan justru Pak Alex sedang mengamati mereka berdua dengan mata elangnya, dengan gelagatnya yang mencurigakan. Dan itu jelas bukan Pak Alex yang biasanya sekali. Setelah sekian menit hanya memandang meja resepsionis dengan kesibukan yang dia buat-buat sendiri seperti menggosok kaca untuk melihat benda itu sudah dibersihkan atau belum, atau mengecek bunga dalam vas sudah diganti atau belum, akhirnya Pak Alex menghampiri meja resepsionis, meski tetap masih dengan gesture yang tidak seperti biasanya. Manajer lobi itu berdeham, ingin bicara namun juga berusaha untuk terlihat tidak peduli. Kamu belum pulang, Sasi. Sudah jam 5 lewat iho, shift kamu harusnya sudah selesai, kan? Padahal di situ ada Elma juga, tapi entah kenapa hanya nama Sasi yang disebut. Lia, Pak, ini juga saya mau pulang. Lagi nunggu Dino ganti baju dulu sih. Alex mengangguk-angguk, melirik Elma yang sudah menatapnya dengan pandangan bertanya. Ya udah kamu juga ganti baju aja. Toh sebentar lagi Dino datang, kan? Lagi pula, masih ada Elma di sini. Sasi melirik Elma yang kini memberikan tatapan tak puasnya pada sang manajer. Apalagi alasannya kalau bukan karena shift mereka yang sama dan harusnya Elma juga mendapatkan perlakuan serupa dengan yang ditawarkan pada Sasi, tapi alih-alih menyuruhnya pulang, Pak Alex malah menyerahkan tugas pada Elma dan membuatnya bertahan di sana lebih lama. Gak apa-apa kok, Pak.
Saya tunggu sampai Dino datang pulang Sasi. Saya minta kamu pulang. Alex memberikan tatapan tajamnya pada Sasi dengan nada yang serupa peringatan. Meski sempat tidak enak pada temannya, toh Sasi benar-benar memutuskan pergi, daripada dirinya merasa lebih diintimidasi oleh Pak Alex sang manajer lobi. Sasi menyempatkan diri mengumpulkan barang-barangnya yang ada di balik meja resepsionis, lalu pamit undur diri pada Pak Alex juga Elma yang menatapnya sedih. Temannya satu itu juga pasti ingin pulang. Tatapan Elma masih mengarah pada sosok Sasi yang perlahan menghilang di balik pilar besar yang menyangga bangunan hotel, mengembuskan napas pasrah saat sebuah kertas tiba-tiba diarahkan padanya. Mata Elma masih kosong, tidak menangkap maksud Pak Alex yang memberikan secarik kertas itu padanya. Pulang, dan temui seseorang di mobil dengan plat yang ada di kertas itu. Tempat parkirnya juga sudah jelas tertulis di sana. Melirik sang bawahan yang masih terdiam tanpa mengambil kertas yang ada di atas meja itu, Alex menggulirkan matanya, memberi isyarat agar Elma mengambil dan menyimpannya. Mau tak mau Elma menurut, mengambil kertas itu dan memperhatikan deretan huruf dan angka yang tertera di sana. Tapi, ini tidak usah banyak tanya. Temui saja dan berterima kasihlah padanya, karena sepertinya beliau benar-benar mengkhawatirkanmu. Sungguh, Elma sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan manajernya itu. Alih-alih menjelaskan maksud perkataan atau menjawab pertanyaan yang bersarang di kepala Elma saat ini, Pak Alex malah memasang wajah galak seperti yang diperlihatkan pada Sasi Tai, apalagi. Cepat sana pulang dan temui beliau atau kamu mau benar-benar dipecat ya. Cepat-cepat Elma menggeleng, tentu saja tidak, Pak. Makanya cepat pergi. Itu Dino sudah datang, jadi kamu sudah boleh pulang. Perintah Alex setelahnya, memutuskan beranjak dari sana, tapi sebelum benar-benar berlalu Alex kembali menoleh, memperingatkan Elma akan apa yang dikatakannya beberapa saat lalu, jangan lupa temui, atau kamu benar-benar dipecat. Bisik Alex berjaga-jaga agar tidak ada yang mendengar ucapannya. Selesai dengan urusannya Alex benar-benar pergi dari sana, sempat menyahut dan merespons sapaan Dino yang berpapasan dengannya. Sementara Elma masih menggenggam secarik kertas itu dengan benak yang bertanya, siapa yang harus dia temui? Dan untuk apa? Seperti yang diminta Pak Alex, Elma akhirnya menurut dan mengikuti apa yang diperintahkan manajernya itu. Di salah satu lantai basement dari 3 basement parking yang tersedia di hotel, Elma mencari plat nomor yang sudah diingatnya di luar kepala hanya dengan sekali lihat tadi, mengulang nomor plat itu di kepala sambil mengedarkan matanya ke sekitar. Kurang dari 5 menit mengitari parkiran, matanya menangkap salah satu merek mobil mahal yang tercantum dengan nomor plat dalam ingatannya. Mobil berwarna abu itu terlihat mencolok di barisan mobil lain yang ada di sekitarnya. Elma berjalan mendekat, melempar pandangan ke sekitar sebelum mengetuk kaca pintu mobil itu masih dengan beribu tanda tanya. Tidak sadar dengan tanda-tanda kehidupan yang ada di dalam mobil, Elma terkejut saat kaca di pintu mobil itu turun. Butuh merendahkan diri agar Elma bisa melongok dan mengetahui siapa sebenarnya orang yang memintanya bertemu di tempat seperti ini. Lama sekali sih. Saya sudah nunggu lebih dari 10 menit tahu. Cepat masuk. Mata Elma membesar, di keningnya timbul kerutan. Meski biasa baginya bertemu dengan Zian di tempat lain, tapi dalam situasi seperti ini dan di tempat ini dengan sengaja jelas bukan sebuah kewajaran. Terima kasih sudah mendengarkan novel yuk. Tetap semangat, jangan lupa like, komen, dan subscribe.